Bagaimana tidak, tepat di hadapannya terdapat sebuah rumah megah, besar, dan mewah. Apalagi di halaman yang luasnya itu terdapat mobil-mobil mewah terparkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini aku akan menceritakan satu cerita horor yang aku dapat dari Twitter @cerita_setan. Untuk linknya nanti aku taruh di description box. Oke, cerita ini berjudulkan Titip Sukmo atau Titip Sukma. Cerita ini yang menyeramkan bukanlah pesugihannya, namun ritualnya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Sosok kurus kering yang tangan dan kakinya panjang. Dia dalam posisi tiduran ngangkang. Di depan ada laki-laki yang telanjang yang sesekali bergoyang maju mundur. Itu adalah pesugihan lendir yang menurut saya menjijikan. Di pedalaman hutan yang tidak bisa disebutkan di mana tempatnya terjadi, bayangkan ada sosok perempuan jangkung yang wajahnya hancur, rambutnya panjang kusut, tangan dan kakinya dirantai di sebuah ranjang besi di dalam ruangan seperti penjara. Namanya Mas Gunawan. Seorang yang dulunya pernah menjadi supir pribadi dari keluarga kaya raya dan mempunyai banyak usaha yang tersebar di mana-mana. Mas Gunawan beserta anak dan istrinya terpaksa untuk merantau ke daerah di mana Mas Gunawan dipekerjakan. Dan cerita ini didapat dari Mas Gunawan. Cerita tentang pengalaman beliau waktu masih aktif menjabat sebagai supir di keluarga kaya raya tersebut. Kisah yang dibagikan Mas Gunawan ini benar-benar di luar akal sehat manusia. Bahkan beliau pun berkata, "Gila, benar-benar gila. Kalau saya tahu lebih dulu, mungkin saya tidak mau bekerja dengan dia," ucap Mas Gunawan. Mas Gunawan masih benar-benar mengingatnya bahkan sampai saat ini. Bagaimana malam itu sosok laki-laki yang sudah 25 tahun menggaji harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan menyekolahkan kedua anaknya, lakukan persekutuan dengan sosok yang begitu menyeramkan dan menjijikan. Dan yang paling mengejutkan lagi, Mas Gunawan mengetahui satu hal. Bayangkan Mas, sosok yang saya sebutkan itu tadi adalah istrinya sendiri. Malam itu Mas Gunawan sedang duduk di teras rumah sederhana, ditemani dengan segelas kopi dan beberapa cemilan kering. Rumah sederhana pemberian juragan karena ketekunannya. Mas Gunawan adalah sosok yang pekerja keras dan disiplin. Hujan tak kunjung reda. Niat untuk masuk ke dalam kamar pun belum juga ada. Karena bagi Mas Gunawan, bahagia adalah ketika menyendiri sambil melihat video dua bocah kecil yang ada di ponselnya. Mereka adalah anak-anak Pak Gunawan. Walaupun mereka satu rumah, tapi Mas Gunawan tidak ingin mengganggu waktu istirahat mereka. Terlebih lagi minggu ini Mas Gunawan masih memiliki beberapa jadwal untuk mengantar juragan keluar kota ke tempat cabang usaha beliau, yang membuat beliau harus siap siaga jikalau ada telepon mendadak. Sebenarnya Mas Gunawan lelah, tapi ia tak pernah menyesali profesinya sebagai sopir pribadi. Walaupun waktu istirahatnya terganggu, tapi itu adalah sebagai kepuasan pribadi bagi Mas Gunawan. Apalagi Mas Gunawan sudah berkeluarga. Jelas, uang adalah prioritas untuk menjunjung kesejahteraan keluarga. Sampai akhirnya ponsel yang sedari tadi Mas Gunawan genggam berdering dengan begitu kencangnya, membuat Mas Gunawan begitu terkejut dan segera memencet tombol hijau di layar ketika melihat nama yang sedang menelponnya, yaitu juragan. "Halo Mas Gun," suara dari seorang laki-laki yang dikenalnya terdengar tegas dan asing bagi Mas Gunawan. "Sampean lagi di mana? Bisa kesini sekarang?" Sudah jelas kalau ini adalah juragan. Tapi Mas Gunawan menangkap sedikit kejanggalan dari suara juragan.
Tak seperti biasanya, ia berbicara dengan terburu-buru dan sangat panik. Dan entah karena apa, yang biasanya Gunawan merespon cepat tanpa bertanya, malam itu ia lebih memilih untuk bertanya. Menanyakan hal yang tidak pernah ia tanyakan sebelumnya. "Iya Pak, saya lagi di rumah, gimana ya Pak?" tanya Mas Gunawan. "Jadi gini," ada jeda sejenak, tapi terdengar cukup jelas bahwa lelaki itu sedang berbicara dengan orang lain. Tapi Gunawan belum tahu apa yang sedang mereka bicarakan. "Malam ini Sugeng gak bisa antar saya karena gak enak badan. Jadi sebagai gantinya Mas Gunawan ya, saya tunggu di rumah." Aneh, kenapa tiba-tiba Sugeng sakit? Mas Gunawan bingung, apalagi tempat tujuan juragannya itu berada di daerah pedalaman hutan, yang jaraknya juga lumayan, sekitar 2 jam perjalanan, itu pun kalau tanpa kendala. Tapi di sisi lain, Mas Gunawan juga merasa penasaran karena ini baru pertama kalinya mengantar juragan ke tempat di mana biasanya Sugeng mengantar. Bukan tanpa sebab, melainkan karena jadwal menjadi supir adalah mulai dari subuh hingga menjelang maghrib. Ia merasa kalau waktu itu adalah waktu yang tepat untuk mencari tahu. "Baik Pak, saya segera meluncur," spontan Mas Gunawan mengucap. Mas Gunawan kemudian menutup telepon lalu berbalik arah menuju rumah untuk segera bersiap. Tapi di sana tampak istrinya sedang berdiri. "Mau kemana Mas?" Ratna bertanya. Ratna adalah istri dari Mas Gunawan ya di cerita ini. Namanya Ratna, ini nama samaran semua. "Astaga, ini Dek, juragan menelpon." "Kenapa? Apa Sugeng sakit?" tanya Ratna. Kali ini suara Ratna terdengar lebih tegas. Mas Gunawan pun mematung. Ia bingung, dari mana istrinya ini mengetahui kalau Sugeng tiba-tiba sakit? "Aku punya firasat buruk Mas malam ini. Apa sebaiknya kamu di rumah saja? Bilang Pak Hermawan kalau anakmu mendadak sakit," ucap Ratna. Pandangannya masih menyorot ke depan, ke arah deretan pepohonan. "Halah, dari kemarin firasat buruk kamu ini apa toh Dek?" Sudah, Mas mau berangkat dulu," pungkas Mas Gunawan. Ia memilih untuk mengakhiri obrolan malam ini. Gunawan tak ingin ada lagi perdebatan seperti hari-hari yang dulu, di mana Ratna meminta Mas Gunawan untuk berhenti bekerja di tempat Pak Hermawan. Sebab Ratna menduga, di balik kekayaan Pak Hermawan, ada sesuatu yang hitam, lebih hitam dari kegelapan, yang ditakutkan kalau sampai ada kejadian yang tidak diinginkan menimpa suaminya. Mas Gunawan melirik mobil minibus yang terparkir di halaman, membuatnya berpikir tentang pesugihan yang dilakukan oleh Pak Hermawan. Padahal nyatanya Mas Gunawan juga memikirkan hal yang sama seperti yang dipikirkan oleh istrinya. 10 menit kemudian, Mas Gunawan sudah sampai di halaman luas milik Pak Hermawan. Di sana tampak lelaki 50 tahunan sudah menunggunya. Tak lama kemudian mereka berangkat. Setelah semua perlengkapan sudah masuk ke dalam mobil. Selama perjalanan, tidak ada candaan seperti biasanya. Gunawan masih terlihat canggung, namun tak lama suasana sepi itu mulai tercairkan. "Bagaimana kabar anak-anak, Mas?" tanya Pak Hermawan. Alhamdulillah pada sehat, Pak," jawab Mas Gunawan agak terbata-bata. "Oh iya, Pak, hari ini kita mau kemana ya, Pak?" ucap Mas Gunawan balik bertanya. Namun kemudian Pak Hermawan menghela nafas. "Nanti di ujung jalan belok kiri ya Mas, lalu ikuti saja jalannya." Malam semakin larut. Mobil mulai memasuki area hutan. Yang kanan dan kirinya hanya terisi rimbunan pepohonan yang tinggi menjulang. Jalanan yang awalnya aspal kini berubah menjadi tanah bergelombang. Apalagi suasana di malam itu benar-benar sepi. Tak sekalipun kendaraan yang dikendarai oleh Mas Gunawan berpapasan dengan kendaraan lain. Sedangkan penerangan di malam itu hanya dari mobil yang dikendarai Mas Gunawan, membuat suasana di malam itu semakin mencekam. Setelah beberapa kali Mas Gunawan membelokkan setir mengikuti jalan, kini mobil memasuki ke area hutan yang jauh lebih dalam. Bahkan jika Mas Gunawan disuruh untuk pulang sendiri, maka ia tidak akan bisa keluar dari hutan itu. Hal ini membuatnya benar-benar bingung arah. Itu adalah pertama kalinya Mas Gunawan mengantar Pak Hermawan ke tempat yang menurutnya begitu asing. Akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, sampailah mereka di penghujung jalan. Mas Gunawan seakan-akan dibuat terpengangah. Bagaimana tidak, tepat di hadapannya terdapat sebuah rumah megah, besar, dan mewah.
Apalagi di halaman yang luasnya itu terdapat mobil-mobil mewah terparkir. Masa di pedalaman hutan ada rumah mewah dengan mobil-mobil yang terparkir rapi? Agak gak masuk akal ya di kali ini. Mas Gunawan melotot seakan-akan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Mas Gun, ayo turun, kita sudah ditunggu. Nji Pak, sahut Mas Gunawan. Mas Gunawan pun turun mengekor di belakang Pak Hermawan. Sampainya mereka di pintu, Pak Hermawan sudah disambut oleh wanita parubaya dengan baju khas suku sana. Walaupun ada sedikit rasa khawatir dan cemas dengan bangunan yang mewah tapi terkesan gelap, Mas Gunawan masih berusaha untuk berpikir positif. Mungkin saja Pak Hermawan lagi ada urusan dengan pengusaha lain. Apalagi si wanita yang menyambutnya terlihat begitu antusias dan ramah. Mau habinian tupina bungas ya, batin Mas Gunawan. Dan ketika Mas Gunawan memasuki rumah itu, Mas Gunawan dibuat melongo. Mas Gunawan terheran-heran dengan apa yang ada di dalam rumah itu. Terkesan sangat asing. Ia baru pertama kali melihatnya. Tampaknya si pemilik rumah bukanlah orang sembarangan. Setelah melewati beberapa lorong, sampailah mereka di bagian belakang, di sebuah ruangan yang lebih luas dan terkesan lega. Namun Mas Gunawan mulai mencium aroma amis bercampur busuk. Tak mau terlihat seperti orang bodoh, Mas Gunawan pun mengabaikannya. Silakan duduk, Pak, ujar si wanita parubaya dengan logat khas suku sana, mempersilahkannya untuk duduk di kursi kayu. Setelah itu terciptalah sebuah keheningan. Hal itu membuatnya semakin khawatir dan cemas. Tapi tak lama kemudian muncullah seorang lelaki tua. Waduh, lampunya. Lalu tak lama dari itu muncullah seorang lelaki tua. Lelaki itu berpakaian serba hitam dengan penutup kepala khas suku sana. Sejenak ia menatap semua orang yang sedang duduk, sebelum tatapannya tajam ke arah Mas Gunawan yang kebetulan juga menatapnya. Jadi tatap-tatapan gitu ya, Mas? 1 detik kemudian Mas Gunawan menunduk. Ada rasa takut yang tiba-tiba tercipta. Sudah tidak bisa ditunda lagi, Pak. Mari saya antar, sembari berucap kepada Pak Hermawan. Tatapan lelaki itu masih tajam ke arah Mas Gunawan. Kamu tunggu di sini saja, Mas. Ucapan itu bertuju ke Mas Gunawan. Aduh, lampunya guys. 30 menit pun berlalu. Mas Gunawan masih terpaku di kursi kayu tersebut. Dipandanginya sekeliling rumah. Tak ada yang aneh maupun janggal. Ia masih tetap berusaha berpikir positif dan merasa tenang. Mas Gunawan pun mulai merasa penasaran dengan apa yang mereka lakukan. Apalagi aroma busuk dan amis itu masih tidak kunjung hilang dari penciuman. Bau apa ini dari tadi kok nggak hilang-hilang? Mas Gunawan membatin sambil berdiri dari tempat duduk, berniat untuk mencari tahu dari mana asalnya bau amis dan busuk ini. Pada saat itu sudah 1 jam lamanya Mas Gunawan menunggu Pak Hermawan yang sedari tadi bersama mereka. Sambil terpaku di tempatnya, Mas Gunawan sudah mulai berpikir ruangan mana yang akan ia buka. Jikalau ada yang menjaga, lalu ia harus menjawab apa? Tidak mungkin kalau Mas Gunawan menemui Pak Hermawan. Ia hanya seorang supir. Lalu Mas Gunawan mulai membuka pintu dari salah satu ruangan. Mau kemana, Gun? Suara itu nyaris membuat Mas Gunawan terkejut dan hampir pingsan. Untung saja dia masih bisa menahannya. Tapi kini kedua kakinya mulai gemetaran. Mas Gunawan kemudian menoleh. Namun Mas Gunawan tidak melihat satu orang pun berada di belakangnya. Aneh, siapa yang manggil tadi? Sekali lagi. Mau kemana, Gun? Kembali Mas Gunawan menoleh. Kali ini dia dibuat terkejut. Sugeng, spontan Mas Gunawan mengumpat. Sosok Sugeng. Ia tertawa melihat tingkah Mas Gunawan yang ketakutan setengah mati. Dia orang kok setengah-setengah. Tinggal buka pintu aja kok susah, Gun. Mas Gunawan sampai tidak menyadari bila sosok itu yang menyerupai Sugeng bukanlah Sugeng yang asli. Mas Gunawan pun menyambutnya dengan lega. Sugeng membuka pintu. Kemudian mereka berdua kembali melangkah sambil mengobrol. Katanya kamu sakit, Geng. Kok kelayapan sampai sini? Tanya Mas Gunawan penasaran. Geng, Pak Hermawan sebenarnya ngapain sih?
Kamu pasti tahu kan? Sambung Mas Gunawan semakin penasaran. Memangnya kamu tidak tahu ya Gun? Apakah Sugeng tahu sesuatu? Maksudmu apa Geng? Bersamaan dengan itu langkah Sugeng semakin cepat, membuat Mas Gunawan kewalahan untuk mengejarnya, sampai ia benar-benar tertinggal. Geng, tunggu! Teriak Mas Gunawan sambil terus berlari mengejar Sugeng. Namun sampai di ujung lorong yang kanan dan kirinya ada sebuah ruangan tertutup. Ia tak mendapati Sugeng ada di sana. Gunawan semakin tercekam. Jiwanya mulai merasa takut. Baru kali ini Mas Gunawan merasa ketakutan yang luar biasa. Selang 1-2 menit, Mas Gunawan mulai mencium aroma bau amis dan anyir lagi. Kali ini mau tak mau Mas Gunawan melangkah mencari sumber bau yang menyesakkan dadanya. Semakin ia mencari, semakin pekat pula bau itu, membuat perutnya terasa teraduk dan ingin muntah. Tak tahan dengan keadaan itu, Gunawan melangkah lebih cepat, menghampiri salah satu pintu paling terdekat, berniat untuk mencari jalan keluar. Tapi baru saja tangannya mendorong pintu itu, ia disambut dengan satu sosok berdiri tegak sedang membelakangi. Hampir seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut. Hanya juntayan kain lusuh menutup kedua tangannya yang terlihat bersama dengan kuku-kuku tajamnya. Oke guys, karena durasinya terlalu panjang, aku akan lanjut ke part 2. Cukup sampai sini cerita Titip Sukmo part 1-nya. Kalian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Terima kasih kalian sudah pilih video ini. Oke, sekian dari cerita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.